teman-teman? Jadi pada prinsipnya adalah kita harus bijak dalam bermedsos misalnya, dalam bermedsos. Karena begini, tadi disampaikan internet sebagai korban kejahatan bisa menjadi sarana bagi pelaku kejahatan. Kejahatan. Ya misalnya ada berita yang belum tentu benar, masih abu-abu misalnya. Jangan langsung diteruskan. Suatu saat nanti orangnya itu yang kita beritakan tidak benar, dia menuntut, kita bisa kena. Karena apa? Yang disebarkan ternyata hoax atau fitnah. Kan sekarang udah mulai turun ke anak muda ini. Nggak boleh di urusan motor. Kemarin ikut kontes juga ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fauzi Albara di Storypod. Wah, ini hari yang luar biasa ini. Bagi Anda yang menyimak, Anda akan banyak mendapatkan manfaat. Kita kehadiran orang yang spesial. Beliau pernah tugas di Kota Cilegon sebagai Kapolres. Beliau juga pernah di Komisi Pemberantasan Korupsi dan sekarang beliau menjabat sebagai Wadir Krimsus Polda Banten. Untuk lebih jelasnya ya kita tanya dulu nih. Lebih jelasnya kita tanya. Selamat. Ini sore, siang, malam? Selamat sore. Sore. Mungkin ada sahabat BCO yang nonton malam gitu kan. Tapi hari ini kita sore. Di wilayah yang lain. Di wilayah yang lain. Karena BCO ini kan bisa sampai mana-mana nih. Amin. Ada yang kemarin, ada yang dari Korsel kan kemarin tuh. Ada dari Rian, Pak. Dari Rian. Rian. Orang Cilegon mungkin ada di sana, yang kuliah di Jerman atau misalkan yang jadi TKI di sana mungkin. Jadi menyesuaikan waktunya berarti. Betul. Silakan perkenalkan Bapak itu kecilnya bagaimana? Nama misalkan apakah hanya sebatas itu atau ada nama panggilan kecil atau seperti apa? Silakan, Pak. Baik, Bang Uji, terima kasih sebelumnya sahabat BCO. Kita berjumpa lagi. Saat ini tentunya penting bagi kita semua untuk memperbanyak khasanah ilmu melalui berbagai media, salah satunya podcast ini. Betul. Karena di sini tentunya dengan pola yang santai namun padat dan berisi. Nah, saya saat ini sudah berkat doa sahabat BCO, saya sudah dalam meniti pekerjaan saya mendapatkan promosi 3 bulan yang lalu sebagai Wadir Krimsus Polda Banten. Nah, tentunya itu adalah amanah yang sangat luar biasa yang tentunya harus secara pribadi. Itu promosi ya, Pak ya? Promosi. Promosi ya. Promosi. Okay. Harus saya ini, Bang Uji, harus saya maintain lagi sehingga pekerjaan di tempat saya yang baru ini bisa maksimal untuk melayani masyarakat di Provinsi Banten ini. Saya lahir di Kota Salatiga, Bang Uji. Oh, Salatiga. Salatiga, Salah 4, Salah 5? Salatiga aja? Ya. Salatiga ya. Betulnya 7. Oh, betulnya 7. Jadi insya Allah rapotnya itu nggak merah. Nggak merah. 7 ya. hitam terus. Iya. Salatiga ya? Salatiga, Pak. Kalau nama emang dari dulu Sigit Haryono atau orang tua saya memberikan nama kepada saya, alhamdulillah ini sampai sekarang juga saya bersyukur kok bisa bapak saya, ibu saya itu memberikan nama yang ya bagi saya ternyata itu suatu doa. Namanya Sigit Haryono waktu itu, Sigit Haryono. Karena bapak saya itu orang Jawa, sehingga tentunya banyak mencari nama dari Jawa yang artinya Sigit itu kurang lebih itu bapak saya menyampaikan Sigit itu bagus. Sigit itu bagus. Bagus atau bagus lah bahasanya bagus. Ya paling tidak kalau tidak bagus cakap orangnya, ya bagus kepribadiannya. Itu doanya orang tua bagus saya. Jiwa. Bagus jiwanya. Karakter Alhamdulillah jiwa. Dengan nama Sigit Haryono, panggilan saya dari kecil sampai sekarang pendeknya Sigit. Nah itu kalau Bapak punya makna tersendiri nggak ketika muncul nama itu? Biasanya kan muncul tuh makna bahwa merasa dengan nama itu merasa lebih percaya diri misalkan, malah lebih happy misalkan. Ada makna tersendiri nggak selain daripada memang tadi orang tua menyebutkan bahwa itu artinya bagus gitu? Ya artinya kembali ini saya dilahirkan di dunia ini ya salah satunya adalah sudah takdirnya Allah. Ya. Qadarullah saya lahir, saya bersyukur terus setiap dalam tahapan-tahapan proses kehidupan saya,
bapak ibu saya memberikan nama itu. Iya, betul. Dengan cara ya tentunya paling ingat saya bapak saya itu bilang itu Le, kowe engko nek urip sak madya. Sak madya itu bahasanya kita yang bisa kita cerna secukupnya. Secukupnya. Kebanyakan juga jangan. Terlalu rendah juga jangan. Secukupnya. Apa-apa cukup. Apa-apa cukup gitu. Mau kemana cukup, ilmunya cukup, ketemu orang cukup, pokoknya semuanya cukup. Ketika itu sudah tercukupi semuanya, maka insya Allah nanti perjalanan hidupmu dalam mengarungi pekerjaan maupun keluarga ya serba cukup gitu kan. Beda kan, banyak sama cukup kan beda. Saya akhirnya mencerna Bang Uci. Jadi alhamdulillah, jadi ketika ada sesuatu dengan masyarakat, saya butuh bantuan misalnya ahli pidana, orangnya ada, kualitasnya cukup. Cukup. Kemudian ketika saya harus memberikan materi kepada teman-teman, baik teman-teman mahasiswa, pemuda, masyarakat terkait dengan hukum, dengan kemampuan yang saya miliki, ternyata terakhir, cukup. Itu yang selalu saya ingat bapak saya. Betul. Itu kalau waktu itu kecil sekolah di sana juga. Berapa, maksudnya dari kecil sampai usia kapan tuh di Salatiga? Di Salatiga saya mulai lahir, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Di Salatiga semuanya. Jadi keluar dari kota Salatiga setelah saya masuk ke Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian baru saya keluar dari Salatiga. Sekolah di mana waktu itu? Mungkin ada orang Salatiga nonton, ada orang Cilegon yang di Salatiga juga. Waktu itu di mana? Ini uniknya ini. Ya. Jadi saya SD di Ledok 4 Salatiga, SMP Negeri 3 Salatiga, SMA saya itu SMA 1 Salatiga. Lah, pas sampai Cilegon, itu banyak teman-teman saya SMA. Ya jumlahnya ada 3 atau 4. Ada di Cilegon. Ketemu di Cilegon? Di Cilegon. Temen di sono? Temen di Salatiga. WA. Pak. Nah, itu manggilnya apa itu? Pak itu manggil Pak, karena dia lihat foto. Karena kan saya di Cilegon. Jabatan Kapolres waktu itu. Ya. Pak, jenengan enggak Sigit SMA 1. Pak, Bapak Sigit SMA 1. Oh iya. Ingat saya enggak? Dikirim fotonya. Oh iya, saya ingat, Mbak. Saya sekarang di Cilegon sejak tahun berapa saya lupa, ikut suaminya kerja di KS. Nah, ada lagi muncul satu lagi sampai akhirnya itu pada saat saya di Cilegon, alumni teman SMA saya di Jakarta pada kesini. Ternyata di Cilegon juga ada beberapa orang Salatiga, sehingga ya alhamdulillah dari mereka ini kan selalu memberikan informasi kepada saya waktu itu tentang bagaimana Cilegon, bagaimana Banten. Sekali lagi mempermudah bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman yang ada di Cilegon. Berarti teman Bapak SMA itu tahu persis Bapak bagaimana SMA-nya? Tahu ya. Makanya kalau waduh, jangan. Itu bagaimana SMA-nya? Bisa ceritain nggak? Waktu SMA, kalau SMP mungkin dari mulai SMP sampai SMA, bagaimana tuh? Apakah kan gini, usia remaja itu kan usia yang rumit. Salah penanganan aja bisa repot. Selesai. Nah, Bapak kemudian sampai penanganannya sekarang menjadi pejabat di kepolisian. SMP sama SMA-nya bagaimana tuh dalam konteks pergaulan, perilaku? Baik, gini Bang Uji, sahabat BCO, masa SMP itu tentunya adalah masa di mana kita semua ini mencari identitas. Saat itu saya sekolah di SMP Negeri 3 Salatiga, yang posisinya kalau saya berangkat sekolah itu bisa melalui tangsi. Tangsi itu kayak kantor atau perumahan zaman Belanda yang ditempati oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian saya melewati Polres Salatiga, baru saya ke sekolah ke SMP 3. Di samping SMP saya itu ada klub lari Dragon. Dragon ada. Kemudian banyak teman-teman saya juga, semua rata-rata olahragawan. Sehingga pada saat itu yang terberat dihadapi adalah ya sama dengan sekarang. Teman-teman saya itu suka tawuran, ada. Teman-teman saya itu yang saat itu sudah kenal kalau zaman dulu itu pil koplo. Iya. Ada. Nipam. Ya, Nipam, BK, Lesotan. Itu ada. Berarti sejaman kita. Sampai ada kalau nggak dapat minum bodrek 10 biji ada. Ya. Tetapi yang berprestasi juga banyak saat itu. Sehingga dari situlah saya melihat teman-teman saya ini ternyata hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Kalau waktu itu di SMP, alhamdulillah saya dari SD sudah ikut klub bola.
Sehingga yang dalam pikiran saya waktu itu ya, setelah sekolah biar nggak jauh sama temennya ya, kita belajar gitu biar nggak bodoh-bodoh amat gitu. Terus sore ya main bola, terus lari. Lari itu saya sejak SD, Pak. SD, SMP itu sudah lari. Kalau dulu SMP, kalau nggak salah, saya nggak salah ingat itu kita hari Jumat itu masuknya 7:30. Jadi tepat memilih adrenalin kan? Ya. Adrenalin. Jadi lari. Sehingga disitulah kemudian olahraga itu salah satunya untuk membantu saya mencari jati diri. Tapi yang lebih penting adalah saat itu Bapak Ibu saya selalu ngibadah. Kamu beribadah. Beribadah sehingga Bapak Ibu saya dulu, saya SMP kelas 1 sudah suruh kamu puasa Senin Kemis. Sholat jangan ketinggalan gitu. Jadi executive function yang difungsikan. Yang penting kue sholat atau masalah nanti sholatmu pahalanya kan nggak bisa ngitung. Itu urusan Gusti Allah. Yang penting kamu sholat. Sembahyang lah. Saya ikutin aja. Kan kebanyakan pola kehidupan kita itu pertama dipengaruhi oleh keluarga. Bagaimana orang tua kita mendidik, kemudian lingkungan. Lingkungan saya, alhamdulillah, lingkungannya olahragawan lah katakanlah gitu ya. Bukan, lingkungannya yang heterogen. Olahragawan ada kan pilihan tadi. Ada. Yang kenal barang itu juga ada. Macam-macam. Dan di Salatiga itu adalah kalau kita sering lihat berita, kota toleran. Kota toleran. Ya. Selain ada Manado, maka muncullah kota Salatiga. Sehingga di sana saya dihadapkan dengan budaya-budaya dari luar. Karena di sana ada kalau waktu SMA, Bang, saya sekolah melewati UKSW. UKSW itu Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Itu ya ada orang Australia, ada orang dari negara lain. Indonesia itu mulai dari saudara kita di Papua juga ada, di Manado ada, lengkaplah di situ. Sehingga disitulah membantu saya untuk, karena di Salatiga terus, membantu saya untuk melihat bahwa Indonesia itu beraneka ragam. Beraneka ragam. Jadi itulah akhirnya membawa udah dunia ya, mancanegara. Sudah dunia. Sudah dunia. Terus? Kemudian dari SMP itu, selain orang tua juga mendorong beribadah, saya senang berolahraga. SMA, karena dulu SMP-nya saya SMP 3, naik SMA 1. SMA 1 ceritanya itu adalah itu kan, SMA favorit ya, biasanya begitu. Di era sekitar kita, SMA mana? SMA 1 itu udah favorit tuh. Nah, saya masuk SMA 1. Begitu masuk, teman saya dari SMP 3, itu jumlahnya nggak banyak. Dari NEM, waktu NEM kan, itu kalau nggak salah hanya 12 orang itu. Begitu masuk ke SMA 1, isinya dari SMP 1 dan SMP 2. Banyak kan teman baru semua ini. Dan mereka saling kenal. Waduh, ya awal mungkin agak kesulitan, tapi lama-lama ya terus bersosialisasi. Di SMA mungkin saya ya tidak terlalu menonjol, orang taunya Sigit ya, main bola gitu. Sigit main bola gitu. Namun saya ya tadi. Tapi cukup tadi itu. Ya tadi. Yalah, yang penting cukup. Ya Allah, yang penting cukup gitu. Maka kemudian ketika di SMA itu kembali tantangannya lebih besar. Godaan mencari jati diri, di samping tadi tentunya mulai ada jiwa-jiwa korsa kecil lah. Mulai muncul kesepakatan bersama untuk melakukan hal sesuatu yang beda gitu. Contoh, dan bermasalah. Contoh misalnya, pertama kelas 1-nya itu, kelas 1-3 waktu itu. 1-3, terus udah mulai kan, kelas 1-3. Kan 1-3 sampai 1-7 waktu itu. Ini udah mulai ini 1-3 ini, 1-3. Nanti yang rombongan satunya misalnya kelas 27 gitu. Kalau kelas 27 ini ada masalah, temennya ambilain kan. Kita kelas 1, nah mulai ini. Dari hal kecil di sekolah itu ada bangku panjang yang ditaruh di depan teras kelas masing-masing. Nanti ada yang ini ngambil sana, ngambil sini, ngambil sana, ngambil sini, sehingga mulailah timbul kayak rebutan gitu. Nanti lama-lama bela-belaan antar temen. Oh, ini SMA. SMA. Tapi di situ juga di SMA saya itu alhamdulillah ya, karena dulu di Salatiga termasuk yang favorit, maka
pendidikan karakternya juga penting. Lingkungan sekolahnya udah mendukung untuk karakter bagus. Misalnya kalau hari Jumat ada atau tuh mentoring gitu kan, dari senior yang kelas 3 itu ke kelas 1. Ya mungkin salah satunya belajar untuk public speaking gitu ya, kelas 3 kita dengerin, terus berusaha menghormati gitu kan. Terus ada saya ikut juga dulu paskibraka di SMA yang tugas hari Senin giliran. Oh ini regu berapa? Terus sempat ikut PKS. Ini membantu saya. PKS? Patroli keamanan. Oh, oke. Emang udah jadi polisi dari dulu? Ya, itu bukan partai politik ya? Bukan. Oke. Tugasnya itu menyeberangin jarang orang itu. Jadi iya. berangkat duluan ke jalan raya, bantu temen. Oh, dia kan ada jalan zona sekolah. Oke. Teman-teman masuk gitu. Itu di SMA. Akpol. Enggak, entar dulu sebelum ke sana, bagaimana kemudian muncul kepikiran polisi? Kan bisa ada 2 trigger tuh. Trigger pertama karena lewat kantor polisi sekolah SMP. Itu trigger pertama. Trigger kedua karena memang tadi itu jadi patroli keamanan sekolah. Itu dari mana tuh triggernya itu? Sebetulnya kalau di sana itu sudah umum, Pak. Umum karena kita sering melewati kantor polisi, sering melihat tentara-tentara di Kostrad 14, sekarang yang mekanis itu latihan, mungkin pulang dari tugas ke PBB kan selalu kami sambut. Jadi setiap ada penugasan luar negeri maupun luar daerah, personel TNI yang ada di Kostrad di Ponegoro itu, anak-anak 14 itu nanti Pak Wali, masyarakat nyambut, diarak dari kantor wali kota sampai kemudian masuk jalan kaki ke, itu timbul kebanggaan pasti kita melihat. Oke. Ingin seperti itu. Namun saat itu yang saya pikir adalah yang penting saya dapat kerjaan. Karena di awal bukan itu yang saya daftar. Yang penting saya dapat kerjaan, bisa membantu orang tua. Di sisi lain sebentar. Kalau Pak Sigit itu termasuk di keluarga ada berapa saudara? 2. Saya nomor 1. Oh, makanya muncul itu harus kerja dapat kerja. Saya nomor 1, adik saya nomor 2. Dua-duanya alhamdulillah sekarang polisi dua-duanya. Dua-duanya polisi. Di mana tugasnya? Kan di Salatiga. Tugas di Salatiga. Apa sekarang posisinya di mana? Sekarang di Command Center Polres Salatiga. Oh, Command Center yang berarti IT dong? Ya, yang bagian terima laporan, misalnya di Salatiga itu. Nah, sudah ada ini misalnya telepon masuk, dia terima, ini di petanya tuh titiknya di mana. Kalau 112 kayak gitu ya? Ya, mirip. Menerima itu, mirip. 1110 kalau polisinya? 110. 110. Iya, bukan 1110. 110. Oke, lanjut, Pak. Nah, kemudian ya yang penting saya kerja ya. Kan di sisi lain tadi ada markas-markas untuk tentara dan polisi. Di Salatiga juga ada pabrik tekstil. Nah, sehingga saya waktu itu masih namanya PT Damatek, PT Timatek, Keungaran, Dekan Indotek. Saya sempat mau kerja di situ. Mau daftar ke sana gitu. Terus sempat juga daftar ke STPDN, itu nggak keterima. Terus sempat daftar Bintara Polisi. Saya daftar Bintara Polisi tahun 98 itu, bulan November kalau nggak salah. Itu ya alhamdulillah waktu itu sampai ke Pantukir tapi belum keterima lagi. Belum keterima. Daftar Bintara itu waktu itu. Semuanya sudah segala pekerjaan. Saya pernah ikut orang bantu jualan emping. Emping yang kayak kita di Merak itu dari Melinjo itu loh. Bantu jual emping itu, jemurin terus dibawa ke pasar pernah. Terus jual susu sapi pernah. Semua sudah pernah jalani. Saya jalani. Itu berapa tahun tuh jedanya itu dari? Selama saya sampai diterima pekerjaan. Ya. Berapa tahun tuh? Itu tahun 98, saya lulus itu kalau nggak salah Juni ya. Juni sampai tahun berikutnya. Juni. Ya, sampai tahun berikutnya. Jadi ya kalau pas kerja gitu terus ketemu teman saya gitu, Git, kuliah nanti, Git kuliah di mana? Itu jawabnya bingung. Nggak kuliah. Kalau orang tua apa? Bapak saya petani, namun dulu pernah bapak di sana saya, apa sih pertaniannya? Di sana petani palawija. Ya, di kebun itu ada kopi, ada kapulaga, terus pohon kelapa itu ada buah, ada juga yang oleh bapak saya itu diambil niranya. Oke, buat gula aren. Ya, gula aren. Nah, itulah kadang ini yang bisa dipastikan tuh gula aren itu dari sekian luas ini
harus kan kecil ya, jadi bapak saya harus mikir nih ditanami apa supaya hari-hari itu bisa untuk menghidupi keluarga. Kebun sendiri tuh? Kebun sendiri, bapak saya alhamdulillah dulu bapak saya dapat dari mbah saya, jadi turun temurun dapat dari mbah saya, dimanfaatkanlah yang kecil itu, sehingga ya cukup untuk ngidupin keluarga itu aja. Kalau ibu? Sama, jadi bertani, terus kemudian ibu juga sempat dulu membantu budi saya untuk ngelola warung makan, pernah. Terus kemudian bareng-bareng sama saya ikut ibu itu, udah gini, karena udah prinsip dagang dulu kan, kita ambil susu sapi aja di kampung, kita jual di Salatiga, aku pernah ngambil. Jadi dari kecil memang sudah saya diajari ibu saya itu membuat produk atau jasa. Ketika kemandirian sudah dibangun loh. Sudah. Ibu saya, "Kowe ra isin le, kamu nggak malu le?" "Oh, enggak, Bu." "Ngapain malu?" Dan ibu saya itu waktu saya masuk Akpol itu nangis. Kalau ingat saya itu nangis. Jadi ketika lulus Akpol pertama kali yang dibawakan ibu saya susu sapi. Susu sapi. Saya dijemput itu, "Le, iki susune." "Nggih, Bu." Jadi benar-benar lah pelajaran kehidupan itu ketika saya kecil memengaruhi langkah-langkah dan karir saya di kepolisian. Artinya begini, sedikit banyak tentunya berpengaruh bagaimana saya dikomunikasi dengan orang, karakter building, kemudian bagaimana saya harus membangun relationship terhadap senior saya, rekan kerja, partner saya, yang kadang secara kepangkatan mungkin ada yang lebih tinggi, lebih rendah, gitu kan. Itu sedikit banyak memengaruhi. Makanya beliau ini, itu dengan masyarakat udah berbaur dengan hobi-hobinya gitu. Sekarang ada hobi baru, tapi nanti kita obrol. Terus nah itu bagaimana tuh ketika diterima di Akpol? Itu prosesnya termasuk yang ada tantangan atau lancar karena sudah paham atau gimana tuh? Kalau mungkin ini juga bisa di-sharingkan ke teman-teman yang ingin masuk Akpol. Jadi prinsipnya itu begini. Tentunya kalau yang mungkin ada teman saya sekali daftar goal ya, Kalau saya kan pernah daftar STPDN, itu tesnya saat itu kayak psikologinya itu hampir mirip, tapi yang lain beda, hampir mirip lah. Itu pengalaman. Saya daftar cabang polisi, itu juga visinya hampir mirip. Pengalaman itulah yang kemudian saya gunakan. Walaupun gini, Bang Oji, daftar sempat ada omongan. Lah daftar pintar awe ra lulus kok daftar polisi. Daftar apa? Perwira. Artinya kamu daftar pintar aja nggak lulus, kok daftar perwira gitu. Tapi dengan kita yakin, kita berdoa, tentunya saya selalu minta doa Bapak Ibu saya. Ternyata dari gagal-gagal itu ada pengalaman, ada informasi, ada pengetahuan yang bisa mendukung yang berikutnya. Jadi kadang-kadang begini, Bang. Pengalaman lah kita itu. Jadi setiap saat ada pendaftaran, pasti kan banyak nih teman-teman saya di Salatiga ini. Oh, ini daftar Bintara ke Semarang, tesnya kan tiap hari kan bareng itu. Nanti ada yang berkurang, udah lulus dia, kita belum. Itu waktu itu dari berapa tuh? Dari berapa? Bareng itu berapa tuh ke Semarang tuh? Banyak, itu ada 10-15 orang. 15 orang. Oke, berangkat 15 orang. Ada teman saya. Bareng kan kita berangkat tes Bintara. Saya balik terus ngomong, teman saya namanya Mas Wahyu, sekarang di Salatiga. Udah di Salatiga. Waktu itu. Apa Kapolres? Bukan, dulu dia pas saya tes Bintara waktu itu. Oh, Bintara. Ya. Kemudian beliau duluan masuk. Ya saya pulang itu, aduh berkurang satu lagi. Tapi kemudian pada saat daftar yang perwira itu, ya masih sama. Teman saya ini aja. Masih sama yang kemarin itu. Karena kan punya kesempatan usia 18, 19 sampai 21 ya. Akhirnya yang tahun kedua itu dengan pengalaman tadi, ya sambil tentunya berdoa, Bang Oji, berdoa, minta restu orang tua, tahapan demi tahapan dapat saya lalui. Pertama, tesnya kan di Kodam 4 di Ponorogo, Jawa Tengah. Lulus di Panda namanya, panitia daerah. Lulus dari sekian ribu gitu, kita dikirim dari Semarang itu kalau saya tidak salah ingat itu 300 berapa gitu. Dikirim ke Magelang. Di Magelang ketemu nanti Satu Indonesia. Di sana disaring lagi, akhirnya ketemu angka 1000 kalau nggak salah dibagi 4 matra.
Matra darat, laut, udara, dan kepolisian. Nah, sampai kalau di Semarang kan sudah pengalaman saya kan, sudah sering ke Semarang, ikut ujian, lokasi juga sudah tahu, olahraga paham medan. Ya, saya olahraga juga sudah sering, belajar, dulu pengetahuan umum, kemudian psikologi cari buku, nanya senior, senior itu biasanya ini tips-tipsnya itu. Iya, biasanya kan ada Akpol, Akmil, AL, AU yang cuti. Cuti itu mereka akan datang ke sekolah-sekolah. Mereka akan menyampaikan program-programnya, istilahnya marketing lah. Disitulah, oh ada Mas ini, kita tanya rombongan ke rumahnya, Mas dulu gimana tesnya? Gitu. Kalau dikasih tahu trik-triknya, kasih tahu. Akhirnya punya gambaran tuh. Punya gambaran. Terus habis itu, jadilah waktu itu ya, kalau saya milih Matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, kepolisian, baru udara. Nah, itu milih atau gimana? Atau diberi kesempatan untuk isi angket gitu. Namun kan demikian, tentunya saat itu masih Danjen Akabri ya, yang itu punya kriteria terkait dengan psikologinya bagaimana, visinya bagaimana, ya dia cocoknya di mana. Itu juga menjadi hitungan. Kan ada salah satu contoh misalnya tinggi pendek gitu. Tinggi pendek. Kalau untuk misalnya ya, kalau untuk untuk tampilan mungkin tinggi bagus. 185 gitu, bagus. Wow, gagah gitu. Tapi kemudian untuk agility-nya pasti berkurang. Padahal mungkin saat itu ketika saya latihan cross country atau halang rintang, itu kan diperlukan setelah lari, kemudian fleksibilitasnya ya. Meniti kayak balok, lompat lagi di namanya rumah gajah, teng, terus nanti naik yang pakai tali. Nah, ini kan lebih fleksibel ya. Mungkin yang bisa menentukan kan panitia saat itu. Ya, pas diumumkan, kemudian saya diterimanya di Matra Kepolisian. Akhirnya terus dari Magelang dibawa ke Semarang. Di Magelang juga unik, Bang. Unik itu kan pasti adalah mitos-mitos itu. Nanti kalau kamu mau masuk ke Magelang, kalau dimimpiin, dimimpiin ada Taruna Merah. Taruna Merah itu diceritakan saat itu oleh senior-senior, oleh teman-teman itu, taruna yang kepalanya kena tembak, keluar darahnya merah gitu. Kamu lulus nanti katanya. Oh gitu. Mimpi nggak itu? Jadi kok nggak mimpi-mimpi? Nunggu nggak mimpi. Teman saya sebelah saya itu teman saya akrab. Teman saya akrab namanya Priok Purwanto. Itu satu liting sekarang dinas di Kalimantan sekarang. Sampai saya tidurnya itu malam-malam pernah mimpi gimana supaya loncat ke tempat saya gitu. Udah diimpiin dia ini, berarti lulus ini. Saya kok belum dimimpiin. Jadi ada mitos itu ada. Jadi ada lagi yang namanya tempat pendidikan ya. Ada lagi yang dari kamar sebelah cerita, tadi malam aku sholat tahajud sendirian, pas salam, assalamualaikum, di belakangnya ada setan pocong misalnya. Nah ini, itu nggak lulus. Waktu itu rame, apa ini gitu. Ya alhamdulillah saya di sana tidak ada sesuatu yang nggak kena mitos itu. Mitos itu hanya sedikit percaya aja gitu. Kok nggak ngimpi saya. Ya itulah masa-masa itu jadi cerita. Senang kalau teman-teman itu senang. Nanti ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi ketemu di situ. Akhirnya begitu lulus pemecahan, ya kita harus berpisah dengan teman-teman yang matra lain. Kami 250 orang geser ke Semarang. Tandanya itu lulus. Maksudnya yang pilih di akap di Polri itu. Saat pengumuman itu kan dipanggil oleh waktu itu pejabat yang punya kewenangan untuk membacakan itu 1 sampai sekian Matra Darat. Terus selanjutnya Matra Laut, terus Udara. Yang tidak dipanggil masuk Matra Kepolisian. Saya termasuk yang nggak dipanggil. Berarti saya jadi polisi. Jadi polisi. Bertepatan saat itu ada pemisahan TNI Polri secara undang-undang. Oke. Sudah mulai tersendiri. Karena tahun 99. Ya, 99 saya. Oleh karena itu tiba-tiba terus dari Akademi Kepolisian itu menjemput. Kita dijemput dengan kurikulum yang sudah ada di Akpol. Akhirnya kita dididik di Akpol. Di Akpol. Baru nanti akhir-akhir dipertemukan lagi dalam
lasitarda Tapi atau olahraga bersama dari misalnya. peristiwa kemudian diterima, itu gimana tuh feel-nya? Yang awalnya pernah gagal gitu, tiba-tiba diterima. Wah, itu kan pasti ada sesuatu yang beda tuh. Itu nggak bisa digambarkan karena kan nggak dipanggil, Bang. Kan waktu itu nggak disebutkan namanya, karena yang tidak disebutkan namanya misalnya masuk matra kepolisian, sisanya, waduh, ini Itu masih deg-degan itu? masih deg-degan. Masih deg-degan, aduh ini bener apa enggak ini gitu kan. Tapi itu saya sampai di namanya itu, saya itu di gedung apa itu ya, batalion apa ya, paling pojok saya itu di depan gedung Lohri, masuk, saya sujud syukur, sampai setelah itu saya koprol tuh jungkir balik di depan itu. Selebrasi. Iya, jungkir balik itu langsung. Akhirnya diberikan kesempatan untuk nulis sekali surat kepada orang tua. Oke. Itulah saya, Apa itu catatannya? saya mulai menangis, saya tulis, Bapak Ibu, sejatinya saya memilih, misalnya waktu itu kan saya milih kan Angkatan Darat. Namun demikian karena mungkin ini sudah takdirnya Allah, saya masuk matra kepolisian. Saya tulis itu daripada saya tidak ngambil kesempatan ini, terus saya pulang ke Salatiga harus, mohon maaf bahasa saya itu harus ngarit lagi, harus lebih baik saya terima aja. Saya kirim surat itu kepada ibu saya bapak ibu saya di Salatiga. Iya. Itu waktu itu ada balasan surat atau Nggak ada. ketemu baru cerita gitu? Ya, ketemu. Saya kirim, saya ke Semarang. 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 Nah, itu di Semarang itu apa ya? Mulai penempatan? Belum, itu baru mau pendidikan. Pendidikan. Pendidikan dasar, namanya, Dikdas. Dikdas Bara, pendidikan dasar Bayangkara waktu. Oke. Jadi dari Berapa waktunya tuh? Berapa lama? Dikdas Bara itu 1 bulan kalau salah. 1 bulan. 1 bulan. Di Magelang yang hawanya dingin. Tiba-tiba ke Semarang. Panasnya minta banget. ampun. Itu saya itu sampai yang namanya baris itu, tato gelap itu pernah ngalami. Baris, tato gelap. Kuning itu kan? Gelap, nggak bisa dikasih namanya alkohol itu, hidung saya ini udah nggak bisa. Pernah, karena memang berat ya latihannya, berat ya. Kita dari sipil dirubah untuk ke kepolisian itu sangat berat. Oke. Esensinya kan begini, kemudian saya kalau seandainya saya putus asa waktu itu, daftar STPDN nggak diterima, daftar cabang polisi nggak diterima, terus saya putus asa, kemudian mencari jalur pelampiasan yang lain, mungkin saya nggak jadi begini ya. Betul. Ya, rasa syukur saya di situ. Makanya ketika jadi polisi itu, kadang-kadang saya ngomong, saya cukupkan dengan apa yang ada saya sekarang. Kalau sekarang saya jadi Wadir Krimsus, inilah puncak karir saya. Betul. Sehingga saya harus bekerja maksimal dengan cara apa? Awalnya kita harus kompak di dalam dulu. Di dalam kesatuan Reskrim Sus ini harus kompak di bawah pimpinan Pak Direktur, Pak Kapolda. Ini harus kompak dulu sebelum kita melayani masyarakat di luar. Betul. Nah, kompak ini salah satunya yang sering Bang Nusi ajarkan. Apa itu? Bagaimana kita bisa memotivasi anggota, Betul. bagaimana kita menjalin komunikasi dengan tadi berbagai level, yang setara, yang di bawah dan di atas. Betul. Kalau komunikasi itu berjalan dengan baik, maka output akhirnya nanti harapannya adalah teman-teman di Reskrim Sus ini bisa melayani masyarakat di bidang penanganan tindak pidana khusus sesuai dengan harapan masyarakat. Oke. Waktu itu balik lagi nih, nanti kita ke sana. Minum dulu, Mas. Silakan. Balik lagi nih. Waktu itu 1 bulan latihan di Semarang, langsung ke penempatan. Belum. Apalagi tuh? 1 bulan di Dasbara, setelah dinyatakan lulus, baru naik pangkat itu 1 gitu ya. Apa itu? Namanya Batar, Bayangkara Taruna. Oh, oke. Kalau di Akpol dulu Kopral Taruna namanya. Dan Kopral Taruna, Sersan Taruna, Sersan Mer Taruna. Jadi kalau di Semarang namanya Bayangkara Taruna selama 1 tahun. Pendidikan setahun. Pelajarannya apa? Di awal itu lebih banyak fisik. Fisik, kemudian sebagian kecil akademis. Dan itu latihan fisik dari mulai masuk sampai ke... Iya, mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Terus? Nah, setelah itu setahun kan, ya kayak kuliah itulah Bang, sama lah Bang. Kita ada pendidikan secara jasmani, kemudian akademisnya juga sama. Ya kayak orang kuliah itu. Kita datang,
ke tempat kuliah, kursinya juga sama kayak kuliah yang sampingan begini, dosennya juga secara Dari mulai fisik, emosi, sama IQ itu. ya, dosennya juga sama, ahli-ahli hukum dari Undip, dari seputaran Jawa Tengah, ya sama orang kuliah aja udah hukum sama. Ya itulah tantangannya ketika kita sudah capek, terus pendidikan terus mikir gitu. Kadang-kadang ya sekali dua kali ngantuk-ngantuk, gitu. Sekali dua kali tidur sampai diingetin misalnya. Tapi dipacu terus karena setelah itu terbiasa adaptasi. Ya lama-lama sebulan 2 bulan terbiasa dengan bangun pagi bangun pagi sholat subuh berjamaah dulu baru senam. Setelah senam hari kedua ketiga lari kan selang-seling itu. Ada senam ada lari pagi terus habis itu balik ke flat persiapan untuk apel pagi dan makan pagi. Untung lari itu bagian dari hobi sejak kecil. Jadi kalau yang mager aja di rumahnya keren. Ibaratnya kalau lari sambil merem aja udah bisa. Karena dulu sering lari gitu. Jadi penempatan awal di mana? Ini dulu Bang. Oke, tingkat 1. Terus tahun kedua lulus tingkat 2 namanya Sersan Taruna. Sersan Taruna. Baru waktu itu saya sempat ngalamin mayor itu, Sersan Mayor itu 2 kali. Serma Datar dan Serma Tutar. Sersan Mayor Taruna 2, Sersan Mayor 1 Taruna. Nah, tingkat 3-nya itu saya dibagi 2 waktu itu. Satunya belajar di dalam lingkungan akademi, itu selama 6 bulan, 1 semester. Terus semester berikutnya, selama 6 bulan, ibaratnya pelatihan kerja atau magang. Nah, saya dapat magang di Kota Magelang. Balik lagi ke Magelang. Nah, tapi Polresnya bukan Polres kota saat itu, namanya Polres Kabupaten Magelang. Namun tempat Polresnya itu depan Akmil persis. Jadi tahu persis juga lingkungan itu akhirnya. Nah, disitulah kemudian tantangan berikutnya adalah, ini saya magang itu kan berarti kan belajar. Di lapangan untuk menjadi seorang abdi negara di bidang kepolisian. Bertugas yang belajar lah itu ya. Belajar ya. Ya mulai ikut bagaimana patroli, kemudian bagaimana di Humas itu memberikan pengarahan kepada masyarakat. Terus di Intel gimana kita harus lidik pamgal, reserse harus mulai memberkas, menangkap, macam-macam. Terus di Sabara kita patroli, di lalu lintas kita patroli, pengawalan, itu belajar di situ. Belajar. Ya agak aneh kadang-kadang karena pangkatnya masih Taruna. Belum pangkat perwira, masih Sersan Mayor Taruna. Berarti masih di sini pangkatnya belum masih di sini. Pangkatnya masih pangkat Taruna itu. Tapi alhamdulillah saya dapat senior yang baik, saya dapat mentor yang baik saat itu sehingga pola-pola bagaimana kita mendekati masyarakat di lingkup waktu itu Kabupaten Magelang. Magelang itu bisa kita selesaikan dalam waktu 6 bulan ya alhamdulillah tanpa masalah. Beliau sekarang yang dulu ngebina itu masih ada sekarang? Sudah almarhum. Sudah almarhum. Itu saya ingat betul beliau itu yang nuntun itu sudah almarhum. Termasuk ketika saya di Kendari. Waktu itu dari Magelang langsung ke Kendari? Dari Magelang balik dulu ke Semarang. Balik lagi ke Semarang, ngapain? Semarang. Latihan lagi? Ada latihan integrasi, namanya Latsitarda. Latsitarda, oke. Integrasi Taruna, terus ada mahasiswanya, ada STPD-nya, itu gabung. Saya dapat lokasinya di Danau Toba. Danau Toba. Bulan puasa. Healing dong itu? Ya, separuh-separuh. Bulan puasa. Waktu itu pangkat udah apa itu? Itu sudah Sersan Mayor Taruna. Oke. Jadi programnya waktu dari pemerintah waktu itu programnya penghijauan. Penghijauan di sekeliling gunungan itu. Di Danau Toba itu. Jadi naik ke gunung, nanemin pohon. Jadi kadang-kadang dari bawah bulan puasa. Di atas gak ada warung. Habis itu balik ke Semarang, persiapan pelantikan. Pelantikan di Jakarta dulu. Pelantikannya di Jakarta ya? Jakarta di Istana Merdeka. Diklat apa? Apa tadi? Diklat Tisarda? Bukan Latsitarda, itu kita di... Latsitarda. Latsitarda itu di Sumatera Utara, Danau Toba. Setelah itu gabungan dengan teman-teman darat, laut udara, mahasiswa, STPDN, integrasi sudah selesai, kita kembali lagi ke Semarang. Di Semarang persiapan pelantikan. Pelantikan, dilantik di Istana Merdeka, baru pulang ke Semarang lagi, penempatan. Baru itu penempatan. Baru penempatan. Jadi setelah berapa tahun tuh? Tahun berapa tuh penempatan waktu itu? Penempatan tahun 2002, bulan Desember. Berarti 3 tahun ya? Ya,
bulan Desember. Desember itu saya ingat, termasuk itu waktu itu yang nemeni saya ya sekarang yang nemeni saya di sini. Yang nemeni pada saat pengumuman, itu yang jadi teman hidup saya yang sekarang ini. Ternyata itu kapan tuh ketemunya tuh? Karena istri saya ini kan mbahnya tetangga saya. Oh, berarti dari Salatiga juga? Dari Salatiga, tepat usia 8 tahun. Saya taruna tingkat 2 itu masih SMP atau berapa? Ya. Jadi waktu itu SMP sudah kenal, maksudnya sudah ada rasa gitu waktu itu? Ya belum ya, kakak adik aja waktu itu. Kakak adik, karena saya dengan orang tuanya, kebetulan mertua saya ini kan brimob juga dulu, brimob di kampung, jadi kita segen sama beliau. Mertua jadi, itu? Ya mertua. Jadi sudah kenal duluan gitu kan. Karena sering ke rumah saya juga, istri saya ini jadi sudah akrab, 8 tahun ini sudah akrab. Jadi istri saya itu tahu persis ketika saya dulu jual susu sapi, saya main bola, saya nggak kemana-mana, hanya di rumah saja misalnya, dia tahu. Makanya terus ikut pada saat pelantikan, saya ingin tahu tuh, temenin pelantikan, pelantikan dapat dipanggil 5 orang, ke depan, terus dikasih bendera Polda itu, Polda Sulawesi Tenggara, bingung nih, mana ini Sulawesi Tenggara ini ya? Oh, di penempatan itu bendera? Iya, bendera Pataka Polda ya? Polda, sampai dibacakan. Kelima perwira ini ditempatkan di Polda Sulawesi Tenggara. Udah seneng tuh, baru mikir habis itu. Di mana ini? Di mana Sultra ini? Kendari. Baru nyari junior. Mana orang Kendari? Nanya. Namanya Andi Baso Rahman waktu itu. Oh, pasti ada Andi Basonya itu. Gimana di sana itu katanya? Bapakmu apa? Polisi, kemudian Bang, di mana? Di Polresta Kendari, ini ceritain pengalaman. Akhirnya kebetulan saat itu ada saudara nikah dengan orang Kendari. Orang Kendari kuliah di UKSW, terus nikah, dia ikut ke sana. Udah tinggal ngontek saja. Boleh, saya penempatan di Kendari. Hanya beliau yang jemput pertama kali Kendari. Baru. Tapi ya ini istri saya ini yang di samping, waduh, jauh deh aku Kendari. Ya lah, istri saya ini jadi saksi Waktu itu nikah tahun berapa? Nikah tahun 2006. 2006, sama dong kita. Bulan apa? Saya bulan Juni. Saya Juli. Wah, lebih dulu. Saya bulan Juni. Terus ke sana? Ke sana sudah, dinas di sana. Apa itu waktu itu? Langsung di mana posisinya? Di Polda dulu. Diterima di Polda, terus kemudian ditempatkan di Polres Kolaka. Polda Sulawesi Tenggara. Saya menjabat sebagai waktu dulu namanya pertama Pamapta. Apa itu? Perwira Samapta waktu itu, yang piket di depan namanya sekarang KSPKT. Oh, KSPKT. KSPKT ada kepalanya. Bagian laporan ya. Itu bagian penanganan. Waktu itu langsung jadi kepalanya? Langsung jadi kepalanya. Karena perwira ya. Terus? Perwiranya. Ya itu Bang. Masuk ke sana, perwira muda yang dipimpin orang tua. Gimana kita menempatkan posisi kan? Saya orang dari Jawa. Jauh. Lihat peta aja kan. Kalau mau ke sana itu dari Salatiga, naik travel dulu ke Surabaya. Berangkat dari Salatiga malam jam 10, sampai Surabaya itu pagi, naik pesawat ke Makassar dulu, transit dulu di Makassar. Terbang lagi ke Kendari. Itu kan penyesuaian budaya, karakter, bahasa, sikap dan udah beda pasti. Nah, itu yang menjadi tantangan kemudian kan. Gimana di suatu tempat yang baru, kita di samping ya karena masih muda, terus harapannya kan pasti kan dinas di tempat yang sudah dikenal, terus rame gitu kan. Ini kan tempat yang baru, daerahnya relatif sepi, terus budaya yang berbeda. Itulah kemudian support keluarga penting. Support keluarga termasuk mertua saya dulu karena polisi sering mensupport, orang tua saya memberikan dorongan. Terus pikirannya tuh gini aja nih, kapan bisa cuti? Kapan bisa cuti? Di situ paling junior, ada senior. Terus mau ngajukan cuti aja takut dulu. Takut kita nunggu 2 tahun dulu baru bisa cuti. Ya, tapi alhamdulillah rangsana baik-baik dan sampai sekarang pun Kolaka Utara, Kendari itu adalah menjadi rumah. Menjadi kadang-kadang saya itu kalau pas libur itu sering ke sana. Terus hanya untuk apa coba? Dari Kendari turun, pinjam mobil temen, saya sama keluarga saya naik mobil dari Kendari ke Kolaka Utara.
jauhnya minta ampun, pengen lihat apa, ini anak-anak saya ini papa dulu. Oh iya, jalur lintasannya Iya, ini. lewat hutan, lewat pinggir laut, ada danau kecil, itu sering dulu saya lakukan. Kendari. Teman-teman sekarang juga masih banyak orang-orang Kendari. Teman saya Kendari, Kolaka Utara. Kalau saya ngelihat sangat maklum kalau misalkan Pak Sigit itu kemudian punya teman juga di sana sampai temannya itu sampai dengan sekarang. Karena Cilegon juga sama. Pokoknya pasti di setiap tempat lah. Pasti di setiap tempat tuh punya teman gitu. Nah selanjutnya setelah itu kemana tuh? Setelah di sana? Setelah di Kendari, saya datang kan Kolaka. Kolaka Pamapta kemudian menjadi Kanit Reskrim. Kanit Reskrim Polres Kolaka. Terus Kapolsek Lasusua. Masih di sana? Masih di Kolaka. Setelah itu Kolaka pecah jadi 2. Kolaka dan Kolaka Utara. Nah, wilayah Polsek saya tadi masuknya ke Kolaka Utara. Kolaka Utara. Maka ikutlah gabung ke Polres baru. Persiapan Polres itu. Yeah. Nah, di situ kemudian alhamdulillah karena tempatnya ya relatif sepi, terus dengan tantangan kejahatan yang tinggi karena rata-rata itu perampokan, kemudian ada perang antar suku. Terus kalau di laut itu ada yang nelayan bajak laut, bom ikan, bom ikan. Itu kan tantangan tersendiri. Di situ kemudian saya promosi jadi Kasat Reskrim. Waktu itu di sana, ya, itu berarti Kasat Reskrim Kolaka Utara. AKP di sana belum? Saya masih waktu itu malah masih itu ya. Itu kalau nggak salah itu. Karena sudah, Kapolres persiapan. Ya, tapi Kapolres tetap tetap AKBP. AKBP ya. AKBP. Okay. Jadi Kapolres pertama saya dulu waktu Polres persiapan itu namanya Pak Fajar Setiawan. Itulah beliau juga banyak membimbing saya. Masih ada sekarang? Masih ada di Semarang dan putranya juga masuk Akpol. Oh oke. Masuk Akpol. Nah setelah dari situ saya daftar ke daftar PTIK. Oke. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian untuk SIK-nya ya? Ya untuk jalur S1-nya keterima tahun 2007. 2007. Setelah 2007 keterima, barulah geser ke Jakarta di Kebayoran Baru itu di PTIK. 2007 sampai 2009. Tapi itu bukan pengen itu alasan cuti itu ke sana bukan kan kuliah itu? Sama alasan pindah. Alasan pengen mengembangkan karir. Saya sudah di Sultra 5 tahun, sudah sedikit banyak sudah paham. Saya pengen mengembangkan diri. Pengen pindah ke tempat lain, salah satunya itu sekolah. Sekolah akhirnya terus lulus sekolah, saya berangkat ke Semarang, ke Jakarta. Jakarta selama 18 bulan kalau salah itu karena 6 bulannya itu PBJJ. Kan 2 tahun kan Bang, 6 bulannya jarak jauh dulu, terus baru setelah itu kirim ke PTIK. Di PT kembali ketemu teman-teman lagi yang dulu sama senior, ketemu mulailah lihat perkembangan hidupnya. Oh, teman kamu di mana gitu kan mulai cerita. Pengalaman cerita. Oh iya. Baru tahun 2009 di saat nanti saya ini setelah ini mau kemana saya ini kan sudah mulai lihat ranking, lihat zona, lihat kemungkinannya. Oh kalau dengan saya berangkat dari Kendari itu zonanya zona 5 kalau nggak salah. Ranking saya itu ranking sekian, saya masuk mana? Oh sudah ada gambaran ini. Waktu itu kalau nggak Banten, Babel, DIY atau Bali. Zonanya itu. Zona itu. Ya namanya kita nggak tahu ya. Tahu ada panggilan sosialisasi dari KPK. KPK datang ke PTIK sosialisasi untuk merekrut penyidik saat itu di akhir-akhir masa pendidikan. Wah bingung kan gimana pilih nggak nih? Udahlah saya coba aja lah. Kebetulan ada senior saya dari Kendari waktu itu yang kemudian PTIK dan masuk KPK. Ada senior saya, terus saya nanya ke beliau, udah saya ke flatmu. Ya beliau pulang ke flat saya ngasih tahu di sana kerjanya begini. Terus gajinya berapa? Gajinya berapa? Itu kan menakutkan kerjanya itu. Nggak boleh ketemu orang. Terus nggak bisa hidup sembarangan nggak bisa macam-macam. Pertanyaan berikutnya. Kode etiknya banyak lah aturannya. Gajinya berapa Bang? Wah sekian. Udah cukup lah.
Cukup di Jakarta ini. Saya daftar akhirnya. Oh, ini daftar. Saya daftar. Siap menerima konsekuensi nggak ketemu orang dan segala macam. Nah, sudah, pokoknya udah. Wah, saya kan dari Kendari kan. Oh, iya. Udah di kampung jauh kan. Udah. Yakin saya masuk. Belajar. Tes wawancara, ternyata kalau kita belajar itu kan kemudian kadang-kadang merubah apa yang ada di diri saya. Kebalik. Waktu itu ada yang ngasih tahu, jangan. Kamu apa adanya saja, kamu dari dirimu itu. Yeah. Terus ketika kamu ngelakuin apa di Kendari sana, ngomong aja. Ntar ketahuan loh katanya. Wah, udah. Bingung. Pertama kan ditanya polisi ya. Polisi apa? Yang selalu orang pertama ngomongkan harus kita rubah itu. Oh, polisi. Oh, berarti mungkin arogan di masyarakat. Ya, makna masyarakat tentang polisi ya. Waduh, ini saya hari-hari ngomong apa adanya. Tanya misalnya. Kan ngeri pertanyaan di KPK itu. Apakah saudara sudah pernah menerima sesuatu pemberian dari orang lain? Imbalan kayak gitu ya. Nah, ini kan kalau kita jawabnya dipoles-poles kan ketahuan. Iya, betul. Kejujuran itu ketahuan situ ya. Okay. Saya jawab, pernah. Dalam rangka apa? Pernah. Saya ceritakanlah kemudian. Ketika saya jadi Kapolsek di Lasusua itu kehidupan suku tadi itu kuat. Terus penghormatan kita terhadap adat di situ itu sangat kuat, kan ada adat Bugis di situ, ada Tolaki di situ, itu kuat. Sehingga ketika ada suatu permasalahan, terus kemudian kita serahkan ke ketua adat gitu, selesai, nanti kadang-kadang itu ke rumah, ketua adatnya ke rumah atau yang diketuakan ke rumah. Pak Kapolsek, tapi itu permisi, tapi Pak Kapolres, ini ada dari kampung ini, dia kadang nganter buah, kadang nganter ini, kadang ya macam-macam. Saya Pak, kalau nolak saat itu tak tolak mati lah. Waduh, mati saya. Mati saya aku. Bener itu, bener, silakan dicek sendiri aku. Tapi itu fakta. Iya. Fakta di sana Pak, bahwa tentunya di kehidupan suku-suku itu beda lah. Nilai-nilai. Kadang-kadang kalau kita datang ditawari makan itu harus makan. Karena apa? Pas datang, misalnya saya berkunjung, jadi bukan kayak kita sekarang beli ayam, enggak. Itu kepala desa langsung ke belakang dulu, anggotanya ngambil ayam, disembelih dulu. Ini kita nunggu. Bisa setengah hari di situ. Makanya sangat akrab dengan masyarakat. Ya, saya ikuti saja. Nah, keterimalah kemudian di KPK. Di KPK tahun 2009. Tahun 2009 ya? Oke. Di KPK 2009. Berapa tahun tuh waktu itu? Di KPK 10 tahun. Saya 10 tahun. Ya, tadi ada sampai 2019 ya? 2019. Merubah berarti memang matang di urusan penyidikan ya, kasus-kasus korupsi. Makanya sekarang mungkin menjadi salah satu indikator kemudian di Dirkrim. Ya barangkali itu, pimpinan melihat saya pernah di sana, saya selama 10 tahun tentu ya banyak perkara-perkara korupsi yang saya tangani, mulai dari mungkin levelnya tidak seberapa sampai dengan kalau ukurannya pejabat tinggi negara, ukurannya misalnya kerugian juga sampai ratusan miliar, juga pernah. Yang kecil pun juga pernah. Yang kecil itu pernah 1 juta pernah. Ini pengalaman nih. Dulu saya pernah dengar waktu itu ya, waktu sekitar tahun berapa ya? Waktu pertama kali KPK muncul tuh, dari mulai Abdurrahman Puteh yang diambil KPK itu sama Pak Taufik Roman Ruki waktu itu. Kalau nggak salah Pak Yurod Saleh juga waktu itu pernah. Jadi bahwa penanganan KPK itu harus di atas 1 miliar katanya. Ya. Nah ini 1 juta bagaimana ceritanya? Itu kerugian negara 1 miliar. Kalau 1 juta ini itu adalah barang bukti sebagai bukti petunjuk uang suapnya. 1 juta. Ya, melibatkan aparat penegak hukum. Dengan potensi kerugian negara. Kalau 1 miliar itu kerugian negara. Jadi ada misalnya ada proyek, angkanya misalnya 10 miliar, ternyata setelah diaudit ternyata dari 10 miliar itu harusnya cuma 5 miliar. Jadi kerugiannya itu. Kalau ini terkait dengan suap. Suap sebagai bukti petunjuk bahwa ada perpindahan atau ada janji, ada sesuatu kepada. Kalau suap nilainya berapapun bisa KPK. Bisa. Oh, oke. Waktu itu juga lucu kan. Jadi waktu itu judulnya ke pemerasan akhirnya. Kaget saya itu waktu nangkap juga. Uangnya tebel. Di luaran ini 100, ini 100. Di dalamnya itu uang 50 ribuan.
Jadi berapa itu? Ada uang 2000-an, dihitung itu 1 juta berapa gitu. Wah, ini aku. Karena orang udah nggak punya, alasannya dia saat itu udah nggak punya uang, Pak. Tetapi waktu BAP, tetapi orang ini apa meres saya, atau ini terus bisa nggak mau nggak mau harus ini, harus bagaimana caranya biar seperti itu katanya. Ini kalau misalkan kita posisinya di situ, bagaimana tuh dia tuh? Jadi dia menyuap karena dipaksa misalkan, sampai ke receh-receh pun. Nah, kemudian dia melaporkan, dia kan menginformasikan dulu ke APH, aparat penegak hukum. Itu jatuhnya pemerasan. Dia tidak kena. Dia kena, ya. Tidak kena. Dia aman ya. Itu lainnya banyak macam-macam manusia. Selama 10 tahun itu ya, berapa kali kasus itu yang di ya, mungkin sudah. Bapak penanganan apa sebagai penyidik? Katakanlah gini, kalau setahun saja saya dan tim itu bisa menyelesaikan antara 5 sampai 6 kasus dalam 1 tahun. Kali ya, 10. Tinggal kita kalikan aja. Jadi kalau istilah repetisi ini, iya. udah masuk ke ahli penanganan kasus gitu. Ya, tapi tentunya kalau di bidang ilmu penegakan hukum itu, Bang, saya sering bilang itu tidak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Yang ada bagaimana kemudian kita tekun, kita teliti, kita mau bertanya. Nah, setiap kasus pasti baru. Beda ya. Baru. Makanya di sana alhamdulillah saya sering ngundang atau minta keterangan kepada guru-guru besar, profesor-profesor di bidang hukum. Sehingga ilmu itulah kadang-kadang yang kita bisa serap. Termasuk ketika ada misalnya nangani di bidang migas misalnya. Pasti akan cari ahli ya terkait migas, sehingga tahu bagaimana misalnya proses impornya bahan minyak mentah yang berkaitan dengan minyak, kasus yang ditangani ya. Kemudian bagaimana kemudian mekanisme di Pertaminanya, terus sampai kita bisa ngitung nanti itu harusnya harga berapa, kenapa jadi berapa. Menurut informasi, penanganan penyidikan di KPK itu beda, lebih apa namanya, lebih mudah orang bisa diketahui bahwa ini bersalah gitu, atau memang gimana tuh? Tidak semuanya tergantung. Di Mabes Polri juga pernah. Mabes Polri di Barreskrim, tipikal Barreskrim menangani perkara yang nilainya itu triliunan juga pernah. Sempat kemarin beberapa tahun yang lalu itu yang kalau nggak salah itu saya lupa, tapi BB-nya itu sempat dipajang itu sampai hampir triliunan. Wah, pernah. Sekamar ini, ruangan ini. Pernah itu. Dan ya kebetulan yang nangani ada sebagian mantan-mantan senior saya dari KPK atau sana. Intinya begini sebetulnya itu bagaimana suatu peristiwa pidana itu tersedia alat buktinya, itu saja. Alat bukti ini misalnya ada 5 alat bukti, ada saksinya tidak, kemudian keterangan ahli bagaimana, ada dokumennya tidak, suratnya, kemudian keterangan tersangkanya bagaimana, petunjuknya apa misalnya. Kita kalau itu komplit, kalau di dalam hukum masuk itu syarat. Kan 2 alat bukti cukup gitu kan. Yeah. Tapi waktu itu kita jalaninnya 2, nanti lemah di persidangan. Paling tidak 3. Tidak. Kalau tersangka kan 5 kan, tersangka itu mengaku enggak terserah lah. Terserah. Yang penting 4 ini kita kuat di prosesnya. Nah, akhirnya dari situlah tekun dan teliti tadi. Bagaimana saat penyelidikan harus matang. Penyelidikan harus matang. Jangan sampai nanti kita sudah ke penyidikan masih bingung mau nyari alat buktinya. Kalau di penyelidikan sudah harus ada calon alat buktinya yang mana ini. Dan harus punya. Sehingga ketika naik ke penyidikan itu ibaratnya saya tinggal pekerjaan di penyelidikan itu 60-70%. Itu ketika naik ke penyidikan ya saya tinggal menyelesaikan separuhnya. Jadi tidak berpikir keras lagi. Itu kalau membangun kasus. Beda kalau OTT. Kalau operasi tangkap tangan waktu itu sama. Di penyelidikannya paling tidak ketika kita nanti melakukan penangkapan, uangnya harus ada BP-nya. Misalnya ada saksi melihat, misalnya. Terus bukti petunjuk apa, misalnya rekaman elektronik, rekamannya ada. Nah, itu soal rekaman elektronik ini. Kecanggihan KPK itu bisa lebih canggih menurut informasi 5 kali lipat lebih canggih daripada ya apa yang kita gunakan sekarang. Nah, itu saya tidak tahu kalau itu. Yang jelas sebagai user saat itu sangat terbantu. Sangat terbantu sebagai user karena kan saya di penyidikan. Kalau teman-teman yang melakukan penyadapan itu kan di supporting ya. Beda ya. Supporting beda. Jadi saya tinggal menyurat, kemudian ada sprint hasilnya karena perlu penyaringan begini karena tidak pidana korupsi sehingga yang dimasukkan ke dalam istilahnya file untuk dilakukan penyidikan itu hanya untuk perkara korupsi aja. Jadi kalau mungkin ada dia perkara lain ya
kita nggak masukkan sebagai alat bukti. Oke. Ada sistemnya. Waktu itu penyidik banyak kan, Pak? Banyak. Waktu zaman saya itu kadang-kadang fluktuatif ya, Bang. Pernah 60 orang pernah. Terus kemudian ada pendaftaran baru 80 pernah. Antara bisa 60, 80, 60, 80. Oh, lumayan ya. Nah, setelah itu kemana? Nah, baru setelah dari KPK tadi. Soalnya kalau kita ngobrolin KPK bisa lebih panjang lagi sebenarnya. Setelah waktu habis kan, 10 tahun. 10 tahun. Saya tidak itu bisa. mundur, maksudnya habis itu bagaimana? Apakah memang jatahnya cuma 10 tahun atau boleh memilih setelah 10 tahun atau ditempatkan? Artinya begini, karena saya berangkat dulu, selain seleksi, tentunya kan saya atas perintah pimpinan Polri, waktu itu Bapak Kapolri, yang menyeprinkan kami untuk BKO ke KPK. Sehingga yang saya pedomani adalah saat itu saya bekerja di KPK ini adalah atas perintah oleh pimpinan Polri. Sprint itu yang harus saya jaga. Kalau saya di KPK nanti ada sesuatu yang tidak pas, sudah barang pasti itu akan mempermalukan yang memerintahkan saya, sehingga saya jaga betul waktu itu. Sehingga saya patuh betul ketika misalnya 4 tahun selesai kontraknya, ya saya kembali. Saya izin ke Mabes Polri, kalau diperbolehkan untuk diperpanjang, saya akan perpanjang 4 tahun kedua. Akhirnya perpanjang 4 tahun kedua, sehingga 8 tahun. Terakhir, dapat kesempatan bisa perpanjang 2 tahun. Kembali waktu itu, saya mengajukan ke Mabes Polri, kepada pimpinan Polri, Bapak Kapolri, apakah diperbolehkan untuk kembali mengabdi di KPK 2 tahun. Alhamdulillah dikabulkan waktu itu, sehingga saya full di KPK 10 tahun. Setelah selesai, 3 periode lah di KPK ya. Setelah itu selesai, ya saya kembali. Saya kembali melaporkan ke pimpinan saya di Mabes Polri bahwa kami sudah selesai melaksanakan penugasan di KPK, sehingga saat ini kami siap kembali untuk mengabdi di kepolisian. Baru masuk ke mana? Ke Mabes Polri. Terus oleh pimpinan saat itu, kami ada beberapa orang. Rombongan saya itu ada 8 orang nggak salah. Di Polda-Polda gitu. Akhirnya saya mendapatkan penugasan baru di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya 2019. Waktu itu di mana? Langsung kemana itu? Di Polda Metro Jaya. Begitu masuk, saya jadi Kabak Binop Ditpamovit. Polda Metro Jaya. Setelah itu berapa bulan kemudian saya geser ke Polres Bekasi Kota untuk menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di mana itu? Di Bekasi? Bekasi Kota. Bekasi Kota. Kasat Narkoba. Kasat Narkoba. Baru waktu itu apa? AKP? Kompol. Kompol. Oh, Kompol. Kompol. Jadi baru bulan Desember 2019 saya ditarik lagi ke Polda Krimsus sebagai Kasubdit Vismondev di Krimsus. Januari mulai masuk, terus bulan Agustus 2020 dapat TR untuk menjadi Kapolres Cilegon. Nah, jadi agak singkat di sana 3 jabatan, tapi singkat-singkat ya. Setahun lah di Metro, setahun. Semacam tugas job ya, apa ya, namanya? Job penempatan. Karena waktu itu Kabak Binop, job AKBP, Kasat Narkoba juga AKBP, terus job di Vismondev juga AKBP. Jadi sana ya pangkatnya waktu itu proses transisi. Proses transisi. Ya, berarti AKBP 4 kali termasuk yang sekarang ya? Jabatan. Ya, jobnya kan itu AKBP, terus pangkatnya saya kan belum waktu itu, belum. Masih Kompol. Nah, waktu di Vismondev itulah kemudian karena masanya sudah cukup sehingga saya naik pangkat AKBP di Vismondev Polda Metro Jaya. Sebenarnya ke Cilegon. Baru ke Cilegon. Bagaimana harum mewangi atau ketika masuk ke Cilegon itu gimana tuh? Ya artinya kembali harus belajar. Belajar. Tapi emang Pak Sigit ini luar biasa kalau menurut saya ya. Menurut saya luar biasa begini. Beliau itu kebetulan hobi bola. Tapi kalau saya kira bukan hanya sekedar hobi gitu. Tapi memang itulah cara beliau dekat dengan masyarakat gitu. Melalui apa? Melalui komunitas-komunitas. Salah satunya komunitas sepak bola gitu. Yang kemudian pada akhirnya sampai sekarang ketika menjabat sebagai Wadir Krimsus pun ya sama gitu dengan komunitas bola tetap gitu kan. Malah sekarang punya hobi baru lagi di otomotif. Gitu. Gimana di waktu jadi Kapolres Cilegon? Perasaan atau kesannya bagaimana?
Yang pasti saya harus belajar saat itu dan kemudian saya tanamkan dalam diri saya bahwa ketika jadi Kapolres itu kamu sendirian. Karena kan Kapolresnya satu. Ya. Sendirian. Mau tidur juga tetap Kapolres kamu. Mau pagi tetap Kapolres, siang malam tetap Kapolres. Akhirnya dari situlah kemudian terpompa semangat saya bagaimana saya secara internal ini menjadikan teman-teman saya ini untuk sama-sama ini Polresnya punya kita loh. Bukan saya saja loh. Betul. Akhirnya bareng-bareng kerjanya. Bareng-bareng. Baru setelah internal oke, saya pelajari dengan masyarakat. Masyarakat ini waktu itu masa pandemi Covid, Bang. Ya itulah kebagiannya pas Covid ya. Oh, sosialisasi juga nggak bisa. Nemui masyarakat nggak bisa. Iya. Jadi, gimana saya ini aku? Terus olahraga apa yang kira-kira boleh ini aku? Ya akhirnya salah satunya waktu itu bola dengan syarat, macam-macam syaratnya. Bola dengan syarat jumlahnya nggak boleh begini. Sudah akhirnya main bola, ketemu sama orang-orang, nyambung. Terus selama pandemi ya saya betul-betul tekankan kepada teman-teman saya waktu itu untuk terjun ke masyarakat, untuk menemui masyarakat, kunjungi rumahnya yang kira-kira butuh bantuan. Terus disitulah kemudian kan dampaknya kan begini, karena terbatas kegiatan masyarakat, teman-teman media kan beritanya itu terus. Jadi secara marketing ya lagi viral itu. Ya, betul. Apa tindakannya Pemkot, apa tindakannya Kodim, apa tindakan Polres. Kaitan dengan COVID. Pandemi COVID. Ya. Nah, mau tidak mau lah kemudian berita hari-hari ya kalau kita ingat waktu itu ya isinya COVID. Isinya protokol kesehatan, isinya statement wali kota, statement Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPR, kan isinya itu aja waktu itu. Itu aja, muter-muter di situ. Karena Karena pengen dapat informasi terbaru pasti nanya ke sana. Berkaitan dengan batasan-batasan terutama. Pengen cepat bebas. Ya alhamdulillah. Kemudian COVID-nya landai. Terus mulailah kehidupan normal lagi, new normal dengan pola yang sama. Sebagai aparat penegak hukum, pelindung pengayo masyarakat, Harkamtimas, kita selalu bertanya kepada masyarakat, apa yang Anda butuhkan? Kira-kira apa yang Anda butuhkan? Kalau kamu datang kesulitan, harapan saya ketemu kami ada solusi, gitu kan? Kalau dulu misalnya ada kegiatan, saya melarang misalnya jangan dilakukan ya, kita kasih dasar-dasarnya gitu. Oh, ya oke Pak, nanti saya kasih solusi apa? Sehingga disitulah mereka merasa nyaman. Terus kegiatan nikahan misalnya, gimana ini Pak? Saya sudah mengundang, sudah ini tapi tiba-tiba pembatasan lagi. Ini loh, kalau orang sakit COVID itu ada yang meninggal, ada yang begini, tolong bantuannya. Nanti kalau sudah buka COVID-nya, kamu bisa ngadakan pesta lagi. Itu ya alhamdulillah berkat bantuan teman-teman, terutama saya sangat terbantu saat itu dengan media. Termasuk salah satunya adalah teman-teman di BCO, walaupun Bang Oji bilang kita ini bukan bukan wartawan, bukan ini, tetapi orang ngomong udah terlanjur, ini BCO ini kantor berita ini, sehingga ada masyarakat ngirim situ jadi berita. Itulah banyak membantu saat itu, karena tanpa ada bantuan dari media, terutama tentang kebijakan pemerintah ya, tentang pembatasan PSBB. Wah macam-macam waktu itu tiap minggu ganti itu nggak akan nyambung. Tidak bisa tersampaikan secara menyeluruh ya. Ya selesai itu selesai juga waktu pengamanan di Merak. Ternyata langsung kena rame lagi kalau Cilegon. Ya mudik itu, mudiknya itu kan mudik yang unik. Ya. Mudik yang dibatasi gitu kan selama beberapa tahun, tiba-tiba waktu itu boleh. Konsekuensinya berat. Disitulah kemudian. Wah kita harus kerja maksimal nih, ngelayani. Alhamdulillah berkat terutama ini bantuan masyarakat, karena waktu yang terjun kan semua terjun, semua bisa teratasi meskipun masalah pasti ada. Di hari pertama kedua panjangnya sampai di kilometer 90, 92, tapi terus kita kelola, kemudian stakeholder terkait misalnya Menhub, pokoknya manajemen rekayasa itu digunakan di lalu lintas, harus keluar semua. Sampai buka pelabuhan baru. Ya akhirnya alhamdulillah lancar gitu. Di sisi lain kalau saya di Cilegon itu kan suka. Tapi emang waktu itu sampai begadang, sampai kita live jam berapa pagi itu waktu itu. Karena saya nggak pulang sampai anak istri itu ngunjunginya ke sana. Ya kebalik. Ke Merak nih. Nah istri ke Merak ngunjungin ke sana. Ya saya harus maksimalkan waktunya karena tidak panjang kan waktu itu kita operasi 14 hari ditambah 7 berarti kurang lebih ya 21 hari lah. Karena waktu ada himbauan pemerintah untuk mudik mendahului.
Ya itulah anunya. Kalau agak suntuk itu hiburan saya